Selamat sore, sampai ketemu lagi di pertemuan yang kedua kali ini. Nah, hari ini kita mau mencoba untuk membahas tentang lanjutan dari bahasan yang kemarin yang tentang bukti bahwa Tuhan itu ada. Di video yang pertama yang nanti akan saya tampilkan di deskripsi itu, di video tersebut kita menyampaikan tentang argumentasi bahwa Tuhan itu ada, yang mengambil dari, yang berbasis dari riwayat yang dialami oleh Imam Ali ketika beliau bertemu dengan seorang ateis. Nah, pada bahasan yang kedua kali ini kita akan mencoba untuk memperdalam dari bahasan yang pertama itu, yang pada bahasan pertama telah kita sampaikan pembuktian bahwa Tuhan itu ada. Kemudian pada kali ini kita akan mencoba untuk menyampaikan tentang adanya Tuhan itu sendiri, bahwa Tuhan itu ada, dan adanya Tuhan itu seperti apa gitu loh. Apakah seperti adanya benda-benda atau adanya manusia, adanya perasaan kita ini gitu. Nah, untuk menjawab itu menurut logika dan juga menurut kitab suci Al-Quran, yang dimana kitab suci Quran itu, Al-Quran itu begitu universal sehingga begitu gamblang, begitu aksiologis, yang menyarankan kita untuk menginvestigasi Tuhan itu melalui pengenalan terhadap diri kita sendiri gitu. Jadi dari situ kita bisa mengenali adanya Tuhan itu seperti apa melalui pengenalan kita terhadap diri kita sendiri. Jadi apabila kita investigasi diri kita sendiri, kita akan merasakan bahwa Tuhan itu seharusnya, adanya Tuhan itu semestinya adalah sempurna gitu. Berarti adanya sempurna berarti adanya itu kekal. Adanya itu ketika Tuhan itu ada, dia akan ada untuk selamanya. Kemudian adanya Tuhan itu meliputi semuanya, meliputi segalanya. Tidak ada cacat, tidak ada celah. Nah, kalimat yang bagus yang bisa mengilustrasikan, paling mendekati tentang adanya Tuhan ini adalah seperti yang telah disampaikan oleh Nabi Muhammad ya. Terdapat di kitab ini, di kitab Madinah Balaghah. Ini adalah kitab yang dikumpulkan isinya adalah tentang pidato dan surat dan ucapan Nabi Muhammad melalui jalur Ahlul Bait ya, jalur Syiah, yang dikumpulkan oleh Syekh Musa Zanjani. Beliau adalah seorang ulama dari daerah Zanjan, Iran ya. Di kitab ini, bagus banget di kitab ini, dia pada halaman 293. Di sini terdapat pidato Rasulullah tentang sifat-sifat Allah ya, tentang sesuatu yang mendekati kepada sifat-sifat Allah, yaitu dalam pidato tersebut Rasulullah bersabda, tauhid itu zahirnya berada dalam batinnya, batinnya berada dalam zahirnya. Zahirnya sesuatu yang tidak terlihat dan batinnya maujud yang tidak tersembunyi. Dia dicari di semua tempat, tidak ada tempat yang kosong darinya meski sekejap mata. Nah, ini kalimat terakhir ini yang paling penting. Ini kalimat menurut saya adalah kalimat tauhid yang tertinggi yang pernah diucapkan oleh manusia sepanjang sejarah penciptaan, sepanjang sejarah dunia alam semesta ini, yaitu Rasulullah yang berkata, tidak ada tempat yang kosong darinya meski sekejap mata. Jadi tidak satu tempat pun yang kosong dari Allah meski sekejap mata. Nah, ini sesuai dengan
apabila kita menginvestigasi diri kita sendiri, seharusnya Allah itu seperti apa, seharusnya Tuhan itu seperti apa. Jadi, Tuhan itu memenuhi segalanya. Tidak ada satu titik pun ruang yang kosong dari zat Tuhan itu, dari Tuhan itu. Apabila ada satu titik saja, satu koordinat titik di mana di situ ada kekosongan Tuhan, maka keberadaan Tuhan yang di selain titik itu rapuh gitu. Itu dapat kita rasakan ketika kita menginvestigasi diri kita sendiri untuk mencoba untuk mengenali Tuhan. Jadi ini kalimatnya Nabi Muhammad ini menurut saya ada formula yang luar biasa ya, yang jenius, yang tidak ada seorang pun yang saya belum pernah mendengar atau membaca satu orang pun berkata seperti itu selain Nabi Muhammad ya. Karena apa? Karena ketika kita berkata bahwa Tuhan itu tidak terbatas, itu juga banyak levelnya. Ruang ini juga tak terbatas gitu ya. Gitu. Ruang yang kosong ini yang sebenarnya bukan kosong ya, karena sebenarnya ada Tuhan di situ. Itu juga tak terbatas. Nah, tak terbatas yang sejauh apa? Apakah ada tak terbatas yang melebihi ketak terbatasannya Tuhan? Tapi ketika disebutkan seperti yang disebutkan oleh Nabi Muhammad baru saja, bahwa tidak ada satu tempat pun yang kosong dari Tuhan meski sekejap mata, itu berarti itu kalimat yang benar-benar mencerminkan keadaan Tuhan, keadaan kebesaran Tuhan itu, yang secara mudah kita dapat mencernanya dan mengakui kejeniusan kalimat dari Nabi Muhammad tersebut. Demikian jadi kira-kira untuk pertemuan hari ini, untuk yang mengilustrasikan tentang adanya Tuhan itu seperti apa gitu ya, yang telah disampaikan oleh Nabi Muhammad dengan begitu cemerlangnya gitu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.